Akan tapi dibalik bicara tentang berbakti kepada orang tua, kadang ada celetukan pertanyaan, dan ini pernah terjadi. Suatu ketika di saat sudah kita singgung ini juga pada muqaddimah pembicaraan kita tentang orang tua, berbakti orang tua. Suatu ketika di saat ada berbicara tentang berbakti pada orang tua, tiba-tiba ada yang berkata bahwa ini kok yang diperes kok anak terus untuk berbakti pada orang tua. Memang apakah tidak ada orang tua yang durhaka sama anak? Maka dari pertanyaan kita simpulkan, engkau adalah anak bermasalah. Wong kita bicara tentang anak berbakti pada orang tua, Anda bicara tentang orang tua kepada anak. Berarti Anda punya masalah sepertinya dengan orang tua. Kok indahnya kalau belajar yang khusyuk. Di saat kita bicara tentang anak berbakti pada orang tua, sadari Anda sebagai anak. Jangan bicara tentang orang tua dulu. Baru malam ini, ayo Anda tidak usah bicara menjadi anak. Kita hari ini akan menjadi orang tua. Bagaimana kita kepada anak saya? Makanya jangan biasa menyalahkan anak saya memang begitu. Tidak, salahkan dirimu sendiri. Hari ini kita menjadi orang tua. Kalau semalam kita menjadi anak. Kalau ada seorang anak dinasehati malah berkata, kan bapak juga punya kewajiban kepada saya. Ini pasti anak keblinger ini. Ini urusanmu kau dulu nak. Kamu sebagai seorang anak, agar kamu benar dengan orang tuamu. Jangan bingung mencari kesalahan orang tua. Dan dalam kehidupan kita itu biasa kita itu adalah memang tidak bisa melihat kekurangan kita. Selalu yang kelihatan orang lain. Dirinya seolah-olah bukan manusia yang diajak bicara. Tapi selalu orang lain. Enggak akan bisa benar orang seperti itu. Maka hari ini kita menjadi seorang tua, ayah dan ibu. Dan seriuslah menjadi ayah dan ibu. Seriuslah menjadi ayah dan ibu. Nah ini yang harus kita pahami. Karena pertanyaan bahwasanya orang tua kan harus berbakti anak, kan ada orang tua yang durhaka sama anak. Ini biasanya ada banyak permasalahan anak. Karena ada hubungannya dengan sekarang ini kalau ada orang tua berbuat tegas kepada anaknya, kadang ada kejerat yang namanya peraturan undang-undang dunia, hak asasi manusia dan lain sebagainya. Nah ini menjadikan anak kadang semakin kurang ajar. Bisa saja bapaknya dilaporkan ke polisi. Padahal bapaknya mendidik dia agar dia benar. Nah, itu sebetulnya karena dia salah berpikir. Dia sebagai seorang anak menuntut haknya sebagai seorang anak. Menuntut sebagai haknya seorang anak. Sementara hidup yang benar itu adalah sebelum Anda menghadirkan tuntutan, ini berlaku bapak, anak, suami, istri, persahabatan, sederhana. Lakukan kewajibanmu dulu, jangan bicara tentang tuntutan untukmu. Kalau kita melakukan kewajiban dulu, selesai. Jadi saya sebagai seorang anak punya kewajiban kepada orang tuaku, selesai. Itu dulu konsen. Baru nanti berpikir, saya sebagai seorang ayah, saya konsen. Lakukan kewajibanmu. Jangan menuntut apa yang dilakukan oleh anakku, apa yang dilakukan oleh ayahku. Jangan menuntut itu. Baik, sekarang kita akan bicara sebagai seorang tua. Anda bayangkan kehidupan di keluarga Anda punya anak. Kami yakin semuanya mencintai anaknya. Tidak ada yang menginginkan anaknya masuk neraka. Ibaratnya begini, tidak ada seorang tua yang bercita-cita agar anaknya sukses di dunia, lalu dia nasihati, nak, kamu belajar yang giat, kerja yang keras, harus kamu sukses dunia, jadi orang kaya, raya di dunia nak, biarpun kamu setelah itu masuk neraka, enggak apa-apa. Tidak ada orang tua ngomong itu. Tidak ada orang beriman yang ngomong seperti itu. Akan tetapi mereka merindukan akhirat, cuman kerinduan kepada akhirat ini sering tertutup. Bukan itu yang dibesarkan, bukan itu yang ditampakkan. Biarpun orang yang tidak pernah mendidik anaknya kenal agama, dia terlena anaknya hanya dididik dengan ilmu dunia, kaya, tahta dan sebagainya. Itu kalau tetangga satu kampung doain, semoga anak Pak Haji tetangga masuk neraka, enggak terima dia. Nah kita ingin mencari ini loh, sisi ini. Bahwa semua dari kita merindukan anaknya masuk surga. Cuman kadang kita ini sering terlena, lupa sesuatu yang penting ini ketutup dengan sesuatu yang lainnya.
Sehingga kita menemukan seorang tua itu mendidik anaknya, pokoknya kamu belajar, dapat ilmu, kerja, dapat duit dan sebagainya. Lupa bahwasanya ada sesuatu yang harus ditanamkan di anak, kerinduan kepada akhirat, belajar ilmu akhirat, amalkan amal akhirat, menjauhi dari kemaksiatan dan seterusnya. Yang disebut dengan istilah pendidikan agama, beragama. Maka wahai para orang tua, ayo sekarang kita berpikir serius, kita pandang anak kita dengan kasih sayang dan cinta yang sesungguhnya. Cintai anakmu dengan cinta yang sesungguhnya. Orang tua yang tidak memikirkan masa depan anaknya, orang tua yang akalnya tidak sehat atau hatinya memang sudah mati. Dan mungkin yang marah bukan Allah dan Rasulnya saja, tetangganya pun juga nek, ini bab orang tua anaknya sudah nggak dimandiin, nggak disekolahkan, kelontang kandung, ini orang tua apa? Pasti begitu. Tetangganya pun nggak senang kalau ada orang tua tidak punya harapan atas anaknya. Maka orang tua yang benar punya harapan dong. Sehingga orang tua lihat memandikan anak, tiba-tiba menyekolahkan SD, diantarkan, antar jemput. Di saat anaknya sudah mulai masuk sekolah pun girangnya luar biasa. Hari pertama nangis masih sedih, hari kedua sudah nggak nangis. Wah, padahal belum sukses beneran, baru tidak nangis di sekolah. Orang tua sudah senang. Itu menunjukkan kalau orang ini punya harapan, harapan agar anaknya baik. Jadi orang tua yang tidak punya harapan atas anaknya, berarti dia adalah harus masuk rumah sakit jiwa atau rumah sakit hati, hatinya rusak atau mentalnya rusak, pikirannya rusak. Semua orang tua punya harapan. Berarti orang cerdas itu adalah berpikir tentang masa depan anak. Dan luar biasa, hari ini orang tua hampir tidak ada yang berpikir, hampir tidak ada yang tidak berpikir tentang anaknya. Dia punya rumah satu, pengen bangun satu lagi. Untuk apa? Untuk anak. Dia nabung untuk anak. Bahkan dia rela makan tidak enak, disimpan untuk anak. Untuk anak. Dikit-dikit untuk anak, untuk anak, untuk anak. Sampai gambaran kasih sayangnya itu adalah kasih sayang yang panjang. Sepanjang jalan. Besar sekali kasih sayang orang tua ini. Ini sebetulnya modal besar kita untuk menghantarkan anak kita untuk menjadi orang baik. Modal kasih sayang kita. Modal harapan kita kepada anak-anak kita. Cuman kecerdasan kita ini tentang masa depan anak tidak kita asah. Sehingga kecerdasannya itu sangat terbatas. Ibaratnya belum menembus sesuatu yang lebih jauh lagi. Misalnya ya, seorang ibu rela menjadikan anaknya nangis untuk tidak makan sesuatu, nangis dia pengen makan sesuatu. Seorang ibu melarang, jangan makan ini. Karena apa? Kamu lagi sakit, kamu bahaya makan ini. Biarpun anaknya nangis jungkir balik, tetap seorang ibu bertahan tidak boleh makan. Berarti dia punya harapan masa depan bahwa jangan sampai anaknya sakit gara-gara makan ini. Hujan-hujanan lah ini kan berpikir masa depan, berpikir akibat negatif yang tidak boleh terjadi kepada anaknya. Makanya anak tidak boleh makan es krim, tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu, takut anaknya sakit. Itu kan cerdas. Coba orang tua yang atas dasar kasih sayang nggak cerdas, kasihan dia nangis-nangis, kasih sakit dia. Ayo, maka kita bisa bedakan, sama-sama punya kasih sayang, tapi ternyata bentuknya adalah yang punya kasih sayang lalu menahan anaknya agar tidak makan es krim tersebut, atau apakah es krim bikin flu, betul tidak makan sesuatu tersebut demi kesehatan anak. Dia cerdas. Dan dengan kasih sayang, yang satu lagi adalah dengan kasih sayang tidak cerdas, kasih aja, kasihan daripada nangis, dikasih sakit, masuk rumah sakit itu anak. Lah kita itu kadang menjadi orang yang punya kasih sayang tapi tidak dibarengi dengan kecerdasan. Nah, cerdas itu adalah berbeda-beda sesuai dengan wawasan. Orang kalau hidupnya hanya di situ-situ, dipikir dunia itu hanya segitu saja. Kalau kata pepatah seperti kata dalam tempurung, ya itu saja. Tapi kalau sudah punya wawasan, oh ternyata ada pulau Sumatera, wah,
Dia membaca berita, ada negeri Australia, ada benua Australia, ada ini. Sesuai dengan wawasannya. Makanya kalau orang di lingkungan tertentu, ya sampai di situ saja. Tapi semakin dia punya wawasan, tentu harapan untuk dirinya dan anaknya lebih luas lagi. Nah, wawasan kita wawasan apa? Wawasan kita adalah wawasan orang beriman, bukan wawasan orang yang hanya melihat semesta dengan akalnya atau dengan indranya. Ini kehidupan, setelah itu selesai. Tidak, kita punya keimanan di dalam hati, wawasan kita wawasan panjang, menembus batas dunia. Maka wawasan inilah yang harus menghantarkan kita punya kasih sayang kepada anak sesuai dengan wawasan kita. Yang wawasannya sempit, lihat anak dikasih makanan yang membahayakannya. Makanya anak seorang ibu, mohon maaf ini gemes kami dengan seorang ibu yang membiarkan anaknya berjam-jam dia manteng handphonenya. Dia adalah orang yang punya kasih sayang tapi tidak punya wawasan, sehingga anaknya baru 8 tahun sudah terakum itu matanya. Ayo, Anda sadar kalau Anda termasuk golongan ini, Anda termasuk orang tua yang sempit wawasan. Ayo, dibiarkan anaknya untuk mantengin ini. Biarkan dia lepas agar menangis sesaat, setelah itu dia akan sehat matanya. Itu lihat anaknya begini terus berjam-jam. Sampai kita di sebuah negeri ada satu dokter bagian tulang tengkuk ini, tulang apa itu, kok pasiennya banyak sekali, kenapa itu? Dikatakan itu adalah karena terlalu sering nonton, sering lihat gini. Jadi permasalahan di tengkuknya itu adalah gara-gara ya tontonan. Belum lagi nanti matanya. Ini kan membahayakan. Jadi seorang tua ini wawasannya sempit dia. Jika sekaligus jadi kita tidak membahas urusan akhirat saja, urusan dunia pun kadang kita juga kurang cerdas. Hanya karena anak nangis, bahkan kadang-kadang ini ibu hanya karena ibunya pengen ibadah, anaknya dikasih mainan apa yang bakal merusak matanya dengan sinarnya itu, yang membahayakannya itu. Nah, ini bentuk kecerdasannya itu tidak ada, biarpun dia punya kasih sayang. Nah, kita harus lebih luas lagi jangkauan wawasan kita sebagai orang yang beriman. Ada kehidupan di alam barzah yang panjang, di alam penantian sepanjang dunia menanti kehancurannya. Kemudian setelah itu ada kehidupan yang panjang di akhirat. Maka menjadilah Anda orang cerdas hati, cerdas imani, bahwa anak kita bukan saja anak dunia, harus anak akhirat. Maka kalau kita bercita-cita agar kita sukses di dunia adalah sah dan Anda benar. Karena kita juga diajarkan untuk menjadikan anak kita sukses. Dalam panjatan doa kita diajari Rabbana atina fid dunya hasanah, agar dunia kita adalah bagus. Akan tapi kita menjadi orang yang paling bodoh sementara kita meyakini adanya keimanan, adanya surga. Kita menjadi orang paling bodoh padahal surga kisahnya panjang selamanya. Ternyata kita tidak menghantarkan anak kita sukses di dunia menuju kesuksesan di akhirat. Malam ini akan kita hadirkan, wahai para orang tua, jangan sampai Anda hanya menghantarkan anak Anda sukses di dunia. Anda harus berpikir bagaimana urusan akhirat anak-anak. Jangan sampai anak nanti ternyata justru menjadikan kita juga tidak sukses di akhirat, karena kita hanya memikirkan suksesnya di dunia, sehingga dia sukses di dunia tapi dia tidak kenal Allah, sholat ditinggalkan, haram dimakan, dan seterusnya. Sehingga di saat orang tuanya dengan amal baiknya ingin menuju surga, di stop oleh sang anak. Karena apa? Sang anak merasa bahwasanya dia tidak pernah diurus oleh bapaknya, menuntut. Dan betul al-khilla yawma idzin ba'duhum li ba'din adu. Ternyata di dunia ini yang tampak sebagai orang yang berkasih sayang, bapak, anak, saudara dengan saudara, ternyata di akhirat nanti saling tuntut menuntut. Anak yang tidak dididik oleh orang tuanya menuntut, ya Allah turunkan, jangan boleh orang tuaku masuk surga. Padahal orang tuanya siang malam kerja keras cari uang untuk anaknya. Ternyata anaknya dididik sukses di dunia, tapi ternyata menjadikan sebab orang tuanya sengsara di neraka, karena dia hanya sukses di dunia. Maka malam ini kita berusaha untuk menjadikan anak kita sukses di dunia. Sah, Anda boleh menjadikan anak Anda seorang dokter, seorang insinyur yang hebat, seorang jenderal, tapi semuanya adalah seorang jenderal yang ahli sujud. Barangkali seorang jenderal atau seorang insinyur, seorang dokter, di saat dia menjalankan tugasnya, dia tidak pernah lepas lisannya dari menyebut nama Allah. Wajahnya basah dengan air wudhu. Sampai kita gambarkan mungkin seorang dokter spesialis bedah itu kalau lagi operasi,
lagi ngoperasi pasien itu sampai berjam-jam, 5, 6, 7 jam. Bayangkan pikirannya fokus konsen kepada otak-atik tentang luka. Itu sampai 7 jam. Kemudian kalau sudah keluar nih masalah plong. Tiba-tiba telepon Anda itu anak. Seorang dokter spesial bedah telepon, "Umi sayang, ayah, ada apa nak?" Alhamdulillah. Dia punya iman. Alhamdulillah sudah selesai operasinya. Oh ya alhamdulillah. Cuman Umi mohon maaf. Untuk kali ini operasi ini hanya dapat 1 juz setengah atau 2 juz. Biasanya kan 5 juz. Loh kenapa nak? Karena perawat yang nemeni masih belajar. Jadi saya banyak ngarahkan. Ya Allah, 2 juz sudah sambil ngoperasi. Rupanya sambil ngoperasi membaca Al-Quran. Itulah anak Anda. Kenapa Anda anak cetak seperti itu? Malamnya tahajudan, dia seorang insinyur. Ingin bangun satu bangunan. Ternyata dia tidak lupa. Di sela-sela kekosongannya, dia melakukan sholat. Di sekitar puing-puing bangunan. Mungkin seorang jenderal. Bahkan dulu di saat meniti kesuksesannya untuk menjadi seorang jenderal. Putra Anda adalah ternyata terus lisannya basah dengan zikir, menyebut nama Allah, dan seterusnya dan seterusnya. Seorang pebisnis, Masya Allah, dia zakatnya banyak, sedekahnya banyak, halal, tidak urusan dengan riba. Itu anak Anda. Itulah yang harus Anda pikirkan menuju ke sana. Apakah ada orang yang tadi seperti kami sampaikan, yang punya cita-cita begini, nasihatnya, "Nak, kamu harus belajar yang benar ya. Kamu harus belajar yang benar sampai sukses ya nak, kaya, supaya kamu tidak butuh pada sudah tidak ngerepoti orang. Kamu harus kaya, mandiri, kaya raya, sukses di dunia. Biarpun setelah itu kamu masuk neraka nggak apa-apa." Nggak ada orang ngomong begitu. Tidak ada orang tua yang berkata begitu. Tapi kenyataannya, biarpun lesannya tidak ngomong begitu, perilaku orang tua itu. Ini perilakunya, ngomong sih enggak. Tapi perilakunya, karena kerinduan kepada agama tertutup. Itulah contoh saja. Kalau urusan ilmu dunia akan dibiayai dengan biaya puluhan, bahkan mungkin ratusan juta. Tapi kalau urusan ilmu agama, ngaji di kampung itu dia dapat dimintai bantuan 15.000, 12.000 katanya kemahalan. Ini orang tua model apa kira-kira? Padahal belajar agama untuk akhirat. Anda sendiri mungkin merasakan ternyata kita ini lemah untuk menghantarkan ke surga anak kita. Untuk mengajari anak kita agar sholat subuh berjamaah atau merasakan tahajud, biarpun setelah itu tidur, itu berat sekali. Melihat wajahnya kasihan. Tapi ternyata dibangunkan jam 2:30, seorang tua membangunkan dengan teganya hanya karena diajak rekreasi. Jujur, mau rekreasi, kenapa kok jadi berubah? Memang kalau rekreasi tidak capek. Sebetulnya apa? Kita asah kerinduan surga untuk anak kita. Islam tidak melarang Anda menjadi orang sukses di dunia. Bahkan untuk menjadi pelestari semesta adalah perlu orang-orang yang punya ilmu dunia. Ilmu kedokteran. Ilmu, apapun ilmu. Ilmu dunia untuk melestarikan semesta. Sehingga nanti ada pejabat ahli sujud, jenderalnya ahli sujud, dokternya ahli sujud, arsiteknya orang yang Masya Allah, indah semuanya. Dan itulah anak-anak Anda. Maka Anda boleh menjadikan anak Anda apa saja untuk menjadi pemain besar atau pelestari semesta yang dahsyat. Tapi tolong, jangan sampai lupa Anda menghantarkan kepada Allah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Anda akan ditanya oleh Allah tentang anak-anak Anda. Dan sekarang merenunglah, ada di mana anak Anda, ya hamba Allah. Jangan sampai di saat kita sujud ternyata anak kita dalam waktu yang bersamaan dia bermaksiat. Kadang anak kita itu murah sekali. Lebih murah barang dagangan, ini bahan koreksi. Dan tidak perlu Anda menengok orang lain, Anda tengok diri Anda sendiri, jangan-jangan itu adalah Anda. Kalau seorang yang ngerti dunia bisnis, ngerti bahasanya penting fulus,
Sehingga dia ingin membuka toko. Anggap saja orang Cirebon ingin buka toko di Tegal atau di Semarang. Nggak mungkin buka toko langsung nyewa tempat langsung untuk gelar barang, nggak mungkin. Pasti akan survei tokonya nanti kira-kira bakal ramai tidak di sini. Tidak cukup sampai di situ. Aman nggak kira-kira nanti? Survei 1-2, minta petunjuk pada orang. Gimana menurut ente toko ini gimana? Itu urusan toko untuk meletakkan barang dagangan kita. Akan tapi hari ini seorang bapak mungkin membiarkan anaknya sekolah di kota tertentu, tidak pernah tahu kos-kosannya kayak apa. Anda harus jujur dengan diri Anda kalau pengen benar. Apakah sudah Anda pastikan kos-kosannya adalah aman untuk akhlak anak Anda? Aman untuk keimanan anak Anda? Sudah berpikir sampai di sini atau belum? Itulah maka kami sampaikan, kerinduan kepada Allah ada, cuma tidak kita asah. Sehingga kita lepas sana, lepas sini, luput sana, luput sini. Belum terlambat hamba Allah, masih ada waktu. Makanya kami ajak hari ini, malam ini, kita akan berubah dengan anak kita. Dari membiarkan mereka tanpa kenal Allah, kita jadikan mereka kenal Allah. Tentunya jangan cara yang lembut dan indah. Jangan sampai pulang dari tempat ini lalu Anda megang rotan lalu teriak, anakku kau harus begini. Oh, bukan begitu. Yang penting tumbuhkan kesadaran di dalam diri Anda bahwa akhirat untuk anak Anda adalah lebih penting. Anda merindukan anak Anda menjadi ahli surga. Dan ketahuilah bahwa kalau anak tidak kenal Allah, bukan saja menjadikan kita sengsara di akhirat, di dunia pun sudah bikin sengsara. Nggak peduli, nggak ngerti tentang bakti. Kalau dalam dunia yang tidak ada keimanan di dalamnya, orang tua itu kalau sudah sepuh, tua, itu sang anak itu berlomba-lomba bagaimana mencarikan tempat yang cocok untuk orang tuanya. Yang disebut dengan istilah panti jombo barangkali seperti itu. Sehingga orang tua jauh dari anaknya. Bahkan mungkin seorang tua menganggap ibunya lah sudah nggak begitu ngeh otaknya, sudah sering pikun dan sebagainya, bukan di tempat yang mulia. Hanya mungkin ditaruh belakang rumah, pojok, biar tidak kebanyakan kelihatan orang, dikasih pembantu, jarang ditengok padahal ibunya sendiri. Walah, alamat sengsara. Pasti hidup saja sudah menyiksa orang tuanya. Kalau orang tidak kenal Allah, maka kalau kita mendidik anak tidak kenal Allah, yang rugi kita sendiri. Rugi di dunia, rugi di akhirat. Sehingga karena dia tidak kenal Allah, kalaupun dia kelihatannya bakti kepada orang tuanya, ternyata baktinya kepada orang tua hanya ingin bahwa sertifikat toko yang ada di sana gantinya atas nama dia. Pamrih, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Anda akan dirugikan oleh anak yang tidak kenal Allah. Belum lagi nanti di saat kita menghadap kepada Allah, anak kita yang tidak kenal Allah, wah dia adalah jago berantem dengan saudaranya rebutan waris. Tidak tegur sapa. Apakah kita menghendaki anak seperti itu? Ayo kita serius hari ini. Maka anak Anda boleh hantarkan menjadi seorang insinyur, dokter, sebagainya. Ya, untuk menjadi pelestari semesta. Akan tapi jangan lupa urusan akhiratnya, urusan agamanya. Nomor satukan itu semuanya. Harus Anda kenalkan di kampung dengan guru-guru di kampungnya. Bahkan kita mulai dari menghormati guru kampung. Sebab biasanya dia tidak punya penghormatan. Menghormat dulu, karena guru kampung. Dia tidak punya mobil barangkali, motor pun nggak punya, bajunya pun pas-pasan, tapi mereka mengajari kenal Allah. Kita ajari anak kita untuk sopan santun kepada mereka. Cuman kadang kesombongan itulah sehingga menguasai. Jadi kalau sudah pergi ke kota mulai pinter, sama ustadz kampungnya sudah tidak menghormatinya. Alamat ilmunya juga terputus. Dan kita ajari mereka untuk menghormati syiar agama. Memang ada martabatnya, kalau bisa Anda masukkan ke wilayah pesantren yang baik, yang aman. Kalaupun ternyata tidak, bisa saja di luar pesantren, tapi pastikan anak Anda punya ikatan dengan orang-orang mulia yang akan dipercaya oleh dia dan akan dijadikan tempat kembali dalam urusan permasalahan agamanya. Kita humpukkan hati mereka. Jangan dibiarkan hidup tanpa petunjuk. Jangan biarkan hidup tanpa orang yang dicintainya dari para ulama dan para kekasih Allah. Nah, kalau tidak nanti anak kita akan liar, ternyata yang diidolakan selain Allah dan Rasulnya, selain orang yang kenal Allah dan Rasulnya, mengidolakan selain orang yang dekat pada Allah. Ayo, bahaya. Mengidolakan sesuatu yang bahkan menjauhkan dia dari Allah. Padahal ibunya sujud di sampingnya, di kamar sebelah ibunya sujud rukuk, ibadah, zikir, baca Quran, tapi anaknya di kamar sebelah ngapain? Dia tidak pernah punya ikatan kepada orang mulia. Tidak pernah kita punya ikatan dengan baginda Nabi SAW. Alangkah ruginya orang tua semacam ini.
Dialah orang tua yang sepertinya di dunia ahli ibadah, ternyata nanti di akhirat akan diseret anaknya untuk menuju neraka. Maka dari itu ayo kita perhatikan sekarang cara mendidik anak-anak kita. Kita hantarkan pada kemuliaan. Jangan sampai mereka tidak kenal agama. Kenalkan dengan tokoh-tokoh yang baik, yang bakal membimbing mereka. Termasuk, mohon maaf, kiai-kiai di kampung. Kita masih ingat tradisi orang tua kita. Setiap habis hari raya kita diajarkan pergi ke ustadz sana. Pergi ke ustadz sana terlebih dahulu buat ya sebelum yang lainnya. Diajari ke sana. Bahkan kita diajari untuk menghantarkan hadiah dan sebagainya. Diajari untuk mendengar. Diajari untuk memuliakan mereka. Sehingga kalau ada orang lewat, seorang tokoh, seorang ulama lewat, guru ngaji lewat, diajari kita berdiri untuk melihat dia dengan hormat. Sekarang mungkin anak kecil main bola tidak pernah berhenti ada ustadz lewat. Karena tidak pernah dididik oleh orang tuanya. Tidak pernah ditanamkan penghormatan kepada syiar agama. Bagaimana anak kita akan bisa menjadi benar? Memang sang ustadz tidak minta penghormatan dari anak kita. Ustadz tidak minta penghormatan dari kita. Tapi kita perlu menghormat syiar agama. Mengagungkan syiar agama. Kita ajari saat mendengar adzan anak kita suruh diam. Diam, ada adzan anakku, saya dengar. Ayo kita pergi sholat. Diajari kalau masjid. Nah, saya jangan nyalain klakson depan masjid. Takut ada orang sholat di sana. Dihubungkan dikit-dikit dengan syiar untuk mengagungkan syiar. Nah, itulah anak kita terbiasa dengan syiar, dengan agama, sehingga kekagumannya tinggi kepada agama. Membawa Al-Quran bagaimana? Membiasakan sayang, itu Al-Quran kok paling bawah. Kalau Al-Quran dalam susunan kitab taruh paling atas sayang. Karena ini kalamullah, firman Allah. Di rumah kita biasakan seperti itu. Orang tua gak pernah mendidik. Bagaimana bisa kenal Allah? Sekarang malam ini kita berubah. Sebelum kita menyesal, sebelum anak kita jauh. Dan memang di sana ada program seperti kita berusaha berlomba-lomba. Kita memperbanyak program pondok pesantren yang sekiranya pondok pesantren yang bisa menghantarkan anak kita menjadi orang sukses di dunia dengan disiplin ilmu dunia yang cukup di dalamnya. Kemudian ada ilmu akhiratnya. Paling tidak kalau di pondok pesantren adalah paling tidak membatasi tentang pergaulan yang bebas. Pergaulan bebas sekarang kan bukan saja pergaul jasad dengan jasad. Media itu juga pergaulan bebas. Orang bisa saja di kamar dikunci, ternyata dia bisa melanglang kemanapun dengan medianya. Dia bisa berurusan dengan bermacam-macam model. Bahkan dia bisa melihat apapun yang ada di dunia internet, di dunia maya. Bisa saja anak kita ternyata rusak pikirannya, rusak akhlaknya, rusak hatinya gara-gara kamar yang dikunci tadi. Ini harus kita perhatikan bahayanya hal-hal yang semacam itu. Ngurusi anak yang serius, sehingga kami selalu ingatkan, jika kita menemani anak kita browsing internet, kita duduk di sampingnya, itu bisa saja bisa jauh lebih bagus daripada kita sholat sunnah. Agar anak kita kalau browsing internet ada batasnya, tidak liar. Padahal duduk di sampingnya. Ternyata memang kita harus punya waktu untuk itu, sehingga kedekatan dengan anak ada. Ibunya hobi main handphone di pojok sana, anaknya di sebelahnya. Ayahnya juga di pojok sebelahnya. Kalau ditanya pengen surga semuanya. Enggak begitu, hai hamba Allah. Anda duduk di samping anak Anda. Samping Anda memegang tasbih menyebut nama Allah, berzikir sambil Anda perhatikan. Subhanallah, rahimahallah, rahmatal abrar. Ibunda tercinta, kami masih ingat di masih kanak-kanak. Selalu beliau sambil tertidur di samping kami menemani agar kami belajar. Sebab kalau sudah nggak ada beliau kayaknya sudah nggak belajar kayaknya, main dan sebagainya. Hanya duduk di samping kursi, kadang kepalanya kena ke meja, tertidur begitu. Kita ngelihat. Setiap saat sambil lisannya menyebut nama Allah. Dan kami berharap seorang ayah dan ibu sesibuk apapun harus seperti itu. Rela, dan itu membangun kedekatan dong. Dengan anak kita, dengan putri kita, dengan putra kita. Cuma nasib buruk sang anak punya ibu juga punya hobi yang tidak baik. Nasib buruk sang anak punya ayah juga tidak baik. Ayahnya sibuk dengan medsosnya di samping sana. Tidak punya waktu dengan anaknya. Kelihatannya satu rumah, tapi pikirannya berbeda-beda.
Kita perlu juga ini kembali kepada cara hidup yang sehat. Kalau lagi di rumah, bahkan mungkin kalau ingin kita menggunakan media sosial kita, karena Anda memang penting sekali, Anda bisa minta izin kepada keluarga. Sebentar ya, abang mau kerja sebentar ya sayang ya, oke. Tapi sekarang sudah, ini di rumah. Anak kita bebas dengan media sosialnya. Anak kita bebas dengan pergaulannya. Ibunya lupa, ibunya terlena. Akhirnya anak lepas, susah dididik. Baik, malam ini kita malam koreksi deh. Pokoknya kita malam ini tidak waktunya kita menyembunyikan. Karena Anda sendiri tahu tentang diri Anda. Kami tidak tahu, Allah yang tahu. Tapi kita harus berbenah semuanya. Tidak usah nengok orang lain. Saya harus berusaha menjadikan anakku semakin benar, semakin baik. Tahapan pertama adalah memang kita himbau untuk masuk lingkungan yang baik. Anggap saja lingkungan pesantren. Kalaupun di sana ada pembulian pesantren, ada naudzubillah pencabulan pesantren, lah kalau masalah kasus semacam itu dalam kehidupan apapun ada. Tapi orang cerdas tidak melihat dari sisi itu. Sebuah sekolah SMA, gara-gara anak SMA mau merampok, lalu kita bilang semua SMA perampok, ya salah dong. Kepolisian, gara ada apa satu polisi nyopet, lalu kita bilang polisi nyopet semuanya, ya salah dong begitu. Itu kan oknum kalau bahasa kita. Akan tapi ada, kita memilih pesantren. Mohon maaf, dunia pesantren ini sederhananya. Kita himbau anak kita untuk rindu pesantren. Di situ lihat tahajud. Handphone sangat dibatasi. Enggak semudah di saat pergaulan terbatas hanya orang yang ada di pondok. Kalau anak kita di luar misalnya, sangat mungkin bertemu dengan si A, si B, si C, bermacam-macam orang. Tapi ingat, jangan Anda meremehkan yang di luar, berarti di luar enggak bisa baik. Oh tidak. Kita ingin langkah pertama ini yang paling aman buat anak kita hari ini. Dan alhamdulillah yang rindu ke tempat-tempat seperti itu sekarang sudah berbondong-bondong. Bukan orang fakir. Orang yang kaya raya dengan kekayaan melimpah pun ternyata merindukan agar anaknya sukses dunia, tapi tidak lupa urusan akhiratnya. Dan kita temukan itu. Makanya kalau kita bicara dunia pesantren, mungkin saat ini yang selama ini kami amati itu paling aman. Bangunkan tengah malam, jam 3 malam sudah biasa. Karena dia tidak sendiri bangun dengan temannya. Menghafal Al-Quran begitu mudahnya. Mungkin teman SMP, SMA, kalau 10 juz saja mah enteng. 10 juz enteng. Kemudian tahajud siap malam. Untuk siapa tahajudnya? Untuk dia sendiri dan untuk orang tuanya yang sibuk bekerja di rumahnya. Zikir yang dibaca, pergaulan yang terbatas sehingga menjadikan dia aman. Nah, ini adalah dunia pesantren. Maka himbau anak Anda untuk masuk wilayah ini. Tentunya pesantren Anda pilih pesantren yang di situ ada akhlak, ada akidah yang benar, bukan sekedar mengumpulkan orang, tidak. Kita perlu bimbingan di situ. Dipantau oleh orang-orang yang berjuang di dalamnya. Ini adalah dunia pesantren. Mungkin ada orang tua. Ya, ini adalah yang nggak mungkin anak saya masukkan pesantren. Dia sudah mau kuliah. Bahkan mungkin dia termasuk orang yang tidak begitu senang dengan pesantren. Karena mungkin dia salah dengar tentang pesantren. Atau salah bergaul sehingga dia antipati dengan pesantren. Maka di saat Anda menemukan anak Anda yang tidak mungkin masukkan pesantren, jangan dipaksa dong. Masuk pesantren dipaksa nggak bisa, malah nanti bikin penyakit di pondok pesantren. Akan tapi ini adalah bahasa yang sering kami hadirkan adalah di saat anak Anda tidak bisa Anda hantarkan jasadnya ke tempat baik, madrasah diniyah, pesantren, masjid, tempat mulia. Dengar. Jika ternyata Anda susah membawa jasadnya ke tempat tersebut, bawa hatinya ke tempat mulia tersebut. Ini yang jarang dihadirkan. Bagaimana membawa hati anak kita ke tempat mulia tersebut? Tentu bermacam-macam cara. Di antaranya misalnya, jika anak Anda kuliah di Bandung, kuliah di Jogja, kuliah di Solo, kuliah di Semarang, kuliah di Surabaya, kuliah di Jakarta, kuliah dimanapun, Anda pasti akan mengirim uang saku untuk mereka. Ini sederhananya, tambahkan uang saku. Berapa Anda kirim setiap bulan? 1 juta. Oke, Anda tambah 1.100.000 rupiah. Untuk apa 100-nya? Pesankan kepada anak Anda, anakku tersayang, Umi nambah 100.000 sayang. Untuk apa Umi? Tolong sayang, coba Umi pengen tahu kamu cari pesantren di situ atau madrasah atau masjid. Yang masjid itu digunakan untuk belajar. Untuk apa Umi? Kau kirim ke situ nanti lewat transfer boleh, kau hantarkan langsung boleh. Biar kenapa? Ya biar sekolahmu nanti dapat berkah karena kamu berbagi kepada orang penuntut ilmu agama, sehingga biarpun kamu belajar ilmu dunia nanti agar ilmu duniamu manfaat. Begitu Mi? Iya. Anda kirim 100.000, 1.100.
1.000, 1.100.000, 100-nya dikirim oleh anak Anda. Terus dia akan mengirim. Bahkan mungkin kalau Anda uangnya lebih, Anda bersedekah melewat anak Anda. Sayang, kirim. Itu Anda coba 5 kali saja. Anda kirimi 1.100.000 terus. Di bulan yang ke-6 Anda kembalikan ke 1 juta. Anak Anda yang ngomong, Umi, mana untuk pondok sana Umi? Umi lupa kali. Sudah kecantol hatinya. Itulah cikal bakal, itulah benih, itulah bibit. Nanti suatu ketika di saat anak Anda sukses, tidak lupa dengan tempat mulia. Tidak akan liar. Dengan sederhana. Bahkan hal yang semacam ini perlu dihadirkan di saat kita mendidik anak kita, di saat sholat berjamaah di masjid. Mungkin Anda biasa infak sedekah, jangan Anda sendiri masukkan kotak amal. Anda punya anak 2 barangkali. Anda pengen sedekah infak 15.000, jangan Anda masukkan bagi 3. 5.000 buat Anda, 5.000 buat anak pertama, anak kedua. Dia merasa bersedekah, berinfak menjadi kebiasaannya. Bahkan di saat Anda lupa pun anak mengatakan, ayah, buat infaknya mana? Waduh. Nanti di saat dia tiba-tiba ditakdirkan kaya raya, tidak lupa dengan kebiasaan baik. Namanya itu menghantarkan anak kita kepada kemuliaan dengan hatinya. Memang jasad penting terlebih dahulu. Dekatkan tempat mulia, pendidikan yang benar, lingkungan yang benar. Hari ini biarpun tidak pondok pesantren, ada sekolah-sekolah yang di situ ada agamanya. Sekolah agama, sekolah umum tadi agamanya. Kalau ternyata ada yang di sekolah umum sama sekali, sisihkan waktunya untuk belajar agama di sore harinya. Ajak dengan penuh keindahan agar dekat dengan ulama. Mungkin dia ambil SMP tertentu, SMP umum, SMA umum atau apapun, tapi jangan lupa jadikan mereka adalah belajar ilmu agama. Bahkan harus kita jadikan ilmu agama itu nomor 1. Ini perlu ide bagaimana menjadikannya ilmu agama itu menjadi istimewa. Selama ini yang ada apa? Ilmu agama itu menjadi ilmu serep. Kalau seandainya ada kesadaran seorang anak, sayang, udahlah kamu kuliah di sana nanti sambil ngaji. Dulu agama jadi nomor. Sambil. Mestinya kalau orang tua dahsyat tuh bonusnya. Kamu ambil fakultas apa sayang? Saya ingin mengambil fakultas psikologi atau kedokteran. Oke. Kalau fakultas kedokteran, kamu kan bakal ngerawat orang. Baik. Nanti saya dapat kasih bonus. Asalkan kamu menguasai ini, kamu baca sejarah Nabi begini, belajar akhlak ini, belajar fikih ini, atau menghafal Quran berapa, bonusnya nanti saya sekolahkan di situ. Jadi jadikan ilmu dunia itu adalah bonus di saat dia mempelajari ilmu agama. Kita jadikan kita budaya ini. Bonusmu adalah kamu boleh kuliah kalau kamu memang sudah menguasai ini sayang. Bahkan mungkin seorang tua rela anaknya kursus sementara belajar ilmu agama demi agar anaknya nanti bisa melanjutkan pendidikan dunia tapi sudah punya bekal agama. Cuman ini kan jarang, yang ada adalah ilmu agama hanya sambilan saja. Dalam ilmu dunia lihat anak-anak kita, coba cara berpikir. Seorang tua ingin mensukseskan anaknya dalam urusan dunia dengan luar biasa. Setelah sekolah di kampusnya, keluar masih dikursuskan. Kalau seandainya sekolah agamanya seperti itu, jadi apa anak kita? Pasti hebat sekali. Memang anak kita tidak harus menjadi seorang ustadz seperti itu, tapi paling tidak dasar-dasar agama dia tahu. Dia ngerti berbakti pada orang tua, dia ngerti yang haram, dia ngerti menjaga mata. Alangkah bahagianya Anda punya anak laki-laki di saat dia berjalan berbicara dengan perempuan, dia menjaga matanya agar tidak memanteng kepada perempuan tersebut. Di saat melihat yang haram dia segera beristighfar. Mau bekerja saja bilang, Umi ini halal atau haram sih Mi kerja kayak gini? Allah, itu anak Anda. Bahkan kalau dikasih uang oleh uminya lalu ragu bahasanya ini tidak halal, dia bertanya, Umi insya Allah ini halal Umi ya? Dan Anda tidak tersinggung karena apa? Ini anak Anda merindukan kehalalan. Jadi yang perlu kita asah hari ini kesadaran makna ini. Jangan sampai kita hanya latah saja, latah menyekolahkan anak, latah memberi uang anak, latah memberikan mobil anak, latah memberikan motor anak. Tidak kita pikirkan kemaslahatan di akhiratnya. Sekali lagi kami sampaikan, Anda boleh menjadikan anak Anda dokter yang hebat. Dan kita rindu untuk menjadi pelestari semesta. Ilmu dunia. Bahkan bisa jadi nanti yang jadi presiden adalah anak daripada bapak-bapak yang ada di sini. Cuman bedanya presiden yang cinta umat misalnya, yang ini atau gubernur yang cinta umat.
bupati yang cinta umat, takut kepada Allah, anak-anak Anda. Tapi itu kan perlu diproses dari saat ini. Inilah yang bisa kami hadirkan pada malam hari ini, merenungi tentang pendidikan anak-anak kita. Alhamdulillah minta ini. Kemudian lanjutannya, tadi kan orang tua yang sudah tidak memungkinkan anaknya untuk dibawa ke pondok pesantren, jangan dipaksain ibu. Jasadnya jangan dipaksa untuk mondok, tapi hatinya harus Anda sambungkan. Termasuk Anda mengirim hadiah misalnya, Anda ingin ngirim beras ke pondok tetangga Anda. Kalau bicara pondok, kami tidak bicara tentang Al-Bahjah saja, tidak, dimanapun. Termasuk kami himbau, hei para orang tua, orang kaya, kalau pengen anak Anda dijaga oleh Allah, itu jaga anaknya hamba Allah. Ini yang terakhir ini. Hidupkan madrasah-madrasah di kampung-kampung. Ini yang ketiga. Yang kedua tadi adalah caranya masukkan anak Anda ke tempat mulia dengan hatinya. Hatinya Anda masukkan. Biarpun jasadnya belum, dengan Anda sambungkan. Sebab memberi itu menjadikan kita cinta loh ya. Kalau anak Anda merasa memberi ke sebuah tempat mulia, pasti fanatik dia pada akhirnya. Dia senang. Kalau ada apa-apa pasti enggak membela. Tertanam di hatinya kecintaan kepada tempat yang mulia. Ini yang harus Anda lakukan setelah ini. Pastikan Anda, sisihkan rezeki Anda lewat tangan anak-anak Anda untuk membantu tempat-tempat mulia. Kemudian yang terakhir kayaknya, yang ketiga tadi, aduh anaknya sudah badung, bandel, aduh susah diatur, salat susah, disuruh sholat malah bentak, disuruh ini, Masya Allah, berani sama orang tua, nggak dikasih duit ngambil sendiri, Masya Allah. Ngambilnya pun adalah nggak pakai cara ngambilnya tiba-tiba ada tagihan orang. Tiba-tiba tagihan, gimana anaknya ngambil berarti ditagih, Pak, Bapak anak Anda telah ingin punya utang begini, betul nak? Iya ya, nggak mungkin ayah tidak bayari uang anaknya kok. Anaknya sudah sebandel ini bagaimana? Anak istri tidak mungkin dia masuk pesantren, hatinya pun juga susah dimasukkan. Yang terakhir ini, hidupkan hati Anda untuk peduli dengan anaknya hamba Allah. Mendidik dengan pantulan. Allah fi aunil abdi ma kanal abdu fi auni akhi. Allah akan nolong seorang hamba jika hamba ini peduli dengan anaknya orang lain. Makanya hari ini kami ajak semuanya semangat untuk menghidupkan kembali madrasah-madrasah diniyah di kampung-kampung. Yang kami yakin bahwasanya mungkin 80% dari yang ada di sini atau bahkan mungkin 90% ngerti sholat adalah bukan di pondok besar, bukan di kampus, akan tapi di musola di kampung rumah kita. Saya belajar sholat di kampung, di musola depan rumah. Masih ingat di saat zaman belum ada listrik. Kami masih ingat setiap habis maghrib kita beramai belajar Allahu Akbar kabira walhamdulillah, rame sampai nunggu isya. Habis isya sholat langsung lari pulang, lari karena sambil takut belum ada lampu. Itu keadaan suasana waktu itu. Jadi ini diantaranya, pedulilah Anda dengan tempat-tempat mulia, maka ketahuilah Allah Maha Tahu. Suatu ketika anak Anda yang katanya bejat, anak Anda yang katanya jauh, akan dikembalikan oleh Allah ke tempat yang mulia. Tinggal waktunya saja kapan. Kenapa? Allah sudah berjanji. Dan Allah pantang ingkar janji. Allah fi aunil abdi. Maka dari itu, ini yang terakhir. Kalau mungkin punya anak badung, bandel dan sebagainya, Anda niatkan, saya akan memegang sebuah tempat madrasah di kampungku itu. Akan aku biayai, renovasi, berapa gurunya akan aku jamin, karena saya orang kaya. Lihat Allah tidak tidur. Allah tahu yang Anda lakukan. Ternyata niat Anda adalah agar memantul pendidikan baiknya kepada anak Anda. Yang katanya badung, bandel, akan Allah kembalikan nanti. Mungkin pas waktu sukses-suksesnya, tiba-tiba anak Anda ngomong kepada Umi, saya ingin ikut-ikut bangun masjid, saya ingin ikut-ikut bangun pesantren, saya ingin ikut-ikut mendidik anaknya orang. Allah. Maka dari itu, tidak ada yang tidak ada yang kecewa di malam hari ini. Jika Anda masih punya anak, bisa dihantarkan ke tempat yang mulia, yang namanya pondok pesantren, hantarkan. Kalau ternyata anak Anda juga tidak bisa, belum bisa, untuk menjadi sukses dalam urusan akhirat, tidak harus di pondok pesantren. Biarpun di luar pesantren, tapi hatinya berurusan dengan tempat mulia. Sambungkan hati mereka ke tempat yang mulia. Pastikan itu. Kemudian, jika ternyata memang disambungkan susah, dititipi duit tambah duit dipakai untuk yang nggak jelas, Anda sudah nggak percaya kepada anak,
langsung saja mengambil pertolongan Allah dengan cara Anda ngurusi tempat-tempat mulia tersebut karena Allah. Mungkin setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun belum terjawab, tapi ketahuilah kalau sudah kita karena Allah, pasti Allah akan jawab. Tinggal nunggu waktunya saja. Anak Anda yang katanya bejat, baduk, bandel dan sebagainya akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kebaikan. Kemudian yang tersisa adalah jika ada orang tadi bicara tentang anak, orang akan mulia dengan anak, anaknya baik akan dapatkan pahala terus. Kalau kita mendidik anak kita menjadi anak yang soleh, sujud rukuknya mengalir untuk kita. Kemudian ada yang berkata, aku tidak punya anak. Tidak boleh orang keluar dari tempat ini kecuali mereka juga lega hatinya. Yang enggak punya anak, dengar wahai hamba yang tidak punya anak, yang sudah divonis secara zahir enggak punya anak, maka ketahuilah jangan sampai Anda di dunia tidak punya anak, ternyata di akhirat Anda juga tidak punya anak. Siti Aisyah tidak punya anak, tapi di akhirat anaknya banyak, orang-orang besar. Siti Aisyah tidak punya anak, Imam Nawawi tidak punya anak, akan tapi di akhirat anaknya banyak, ulama-ulama. Maka bagi Anda yang tidak punya anak, Anda capek mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, jadikan itu untuk membeli anak. Bukan beli beneran, urusi anaknya hamba Allah untuk menjadi ahli surga, maka itu nanti di akhirat akan menjadi orang yang bermanfaat untuk Anda. Sehingga di dunia Anda tidak punya anak, di akhirat Anda kaya. Jangan sampai Anda kaya raya, di dunia enggak punya anak, mati enggak ada pahala lagi dipetik. Maka kami ajak Anda yang tidak punya anak, lalu Anda diberi oleh Allah kekayaan melimpah, jadilah Anda punya anak banyak nanti di akhirat. Itu anak-anak yang ingin belajar agama itu, biayai mereka, jadikan mereka anak Anda, anak di akhirat. Anda bimbing, Anda kirim rizki, Anda ikut program dalam besarkan mereka, apakah jadi orang tua asuh dan seterusnya. Di saat Anda meninggal dunia, ketahuilah Anda menjadi orang kaya di akhirat. Seperti Imam Nawawi enggak punya anak di dunia, Siti Aisyah enggak punya anak di dunia, makanya enggak punya anak enggak usah sedih. Maksudnya enggak usah bergelisah, Anda bisa menjadikan mereka anak-anak Anda. Anak-anak. Maka ini juga kami serukan di program Al-Bahjah ini, kita mencoba program yang lengkap. Yang menyempurnakan adalah Allah dengan mengirim Anda untuk menyempurnakan program kami. Program dakwah secara umum Al-Bahjah untuk mendidik umat. Ada stasiun radio di beberapa kota resmi, stasiun radio kita, bukan radio abal-abal, mulai dari di Cirebon, ada Kuningan, Majalengka, lompat ke Bogor, ke Batam, ke Pekanbaru, Pontianak, ke Banjar dan seterusnya, masih ada Bro, ada stasiun radio. Kita juga membuat stasiun televisi, itu membangun umat secara umum. Ada media-media kita, bukan kerjaan kami, kerjaan hanya hamba Allah yang bergabung dengan kami. Kemudian setelah itu ada pendidikan sekolah. Mulai kalau di Jawa, mulai dari Jawa Timur sampai Jawa Barat. Kita ingin membuat sekolah dari pondok yang khusus untuk mencetak ulama, ada pondok formal untuk mencetak dokter, insinyur ada. Kita hadirkan mulai dari Blitar sampai di Bogor, Barat sampai Timur kita hadirkan SMP, SMA, yang di situ ada pendidikan dunianya, sekaligus ada pendidikan agamanya. Kemudian juga, nah ini kami ajak hamba-hamba Allah untuk bergabung di sini. Tapi kami ingatkan, di saat kami mengajak semacam ini, ingat, jika Anda sudah punya ikatan dengan guru-guru mulia, jangan sampai Anda meninggalkan guru Anda hanya ingin bergabung dengan kami. Karena itu namanya Anda pengkhianat. Dan kami tidak mencari orang-orang seperti itu. Kalau Anda sudah punya guru, Anda semakin dekatlah dengan guru Anda, yang Anda bantu urusan perjuangan dan dakwahnya. Kalau Anda ingin bergabung dengan kami, babnya bonus tambahan, tidak boleh mengurangi. Anggap saja kalau Anda biasa membantu guru Anda 10 juta per bulan, jangan Anda bagi dengan kami gara-gara Anda kenal dengan kami, tidak. 10 juta tetap guru Anda, adapun kami di luar itu semuanya, dengan perjuangan kami. Dan kita hadirkan sesepuh jalan. Makanya kalau berjuang dengan kami tidak hanya menjadi penyumbang, kami tidak mau dibantu. Sebab kalau Anda membantu kami, Anda akan memberi lalu pergi. Kalau Anda bergabung dengan kami bukan membantu, Anda bersama kami. Kalau membantu kan ini saya bantu, selesai. Sehingga kalau bergabung dengan program kami, jiwa Anda, harta Anda, raga Anda bergabung. Sehingga di dalam dunia perjuangan Al-Bahjah ini ada namanya pejuang-pejuang. Anda menjadi pejuang semuanya.
Mulai dari nanti kalau pergi ke Batam sana ada, Pekanbaru ada pondok juga, Pontianak juga ada di beberapa kota. Kami rindu Anda untuk bisa bergabung, tapi dengan catatan, kalau Anda sudah punya ikatan dengan guru, sempurnakan dengan guru Anda. Kiai kampung Anda sempurnakan. Kami hanya menyampaikan bahasanya di dalam Al-Bahjah ada program itu. Nah, termasuk program ini kita siapkan untuk tadi ibu-ibu yang kaya raya tidak punya anak. Dan ada bersama kami bapak-bapak yang kaya raya tidak punya anak, kami sampaikan. Jangan sampai Anda fakir di akhirat. Meninggal hartamu bagaimana? Ayo, gunakan untuk kebaikan. Sehingga ada ibu-ibu cerdas. Mending saya petik dengan saya mendidik anak-anak, dan banyak yang berjuang. Maka bersama ini insya Allah setelah ini tidak ada yang sedih. Yang punya anak hantarkan pada kemuliaan dengan serius. Akan ditanya kalau tidak. Kemudian setelah itu, ayo sambungkan hati mereka. Kemudian yang tidak punya anak pun, ayo anak yang badung bandel, bantulah, bergabunglah dengan program kemuliaan. Maka setelah itu Allah akan menolong Anda seperti yang Allah janjikan. Ini saja. Kalau tidak di anak Anda masih ada cucu-cucu Anda. Dan semoga kita dengan anak kita, kita dengan cucu kita, kita dengan orang tua kita, kita dengan kakek kita berada di surga bersama baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini saja, sekali lagi jadikan ilmu ini adalah untuk diri, bukan untuk melihat orang lain. Lihat dirimu sendiri, dirimu sendiri, dirimu sendiri untuk menggapai kemuliaan melalui anak-anak kita. Nuhibbukum fillah, kami cintai semua karena Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.